Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? I hope that you will always be healthy at home, and I hope when you watch this video, you have in a good condition. Okay, in this video, I would like to explain about narrative text. Maybe some of you have ever or ever read what the narrative text, ya. Dan mungkin juga ada beberapa yang tidak tahu ya, apa itu narrative text, gitu kan. Okay, let's see the slide. Yeah, what is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the story that fast tense. Jadi narrative text ini adalah jenis teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara kronologis yang saling terhubung. Ya. Biasanya cerita ini bersifat imajinatif atau hanya berupa cerita karangan si penulis. Dan what the purpose of the narrative text ya? The purpose of the narrative text is to entertain the reader or listener with a story. Jadi tujuan dari adanya teks naratif ini yaitu untuk menghibur si pembacanya ataupun si pendengar dari naratif teks ini dalam sebuah cerita gitu. Let's see the example. Yeah, I have the example in the picture. Okay, I think you ever read the story in the picture. Pasti kalian atau pasti dari kalian pernah membaca cerita tentang Cinderella, tentang Malin Kundang ya, atau if you never read, maybe you ever heard ya the story about Malin Kundang, tentang si Kancil, or Snow White ya. Jadi cerita-cerita ini adalah cerita naratif ya. This is the narrative text gitu, cerita-cerita yang terjadi di masa lampau ataupun cerita-cerita yang berbentuk fantasi atau imajinatif ya. Okay, next, there are types of narrative text ya. The first is personal experience. Cerita yang berupa pengalaman pribadi. Jadi mungkin bisa saja ya si penulis mempunyai cerita pengalaman pribadi, lalu dia tuangkan ke dalam cerita, gitu kan. Dan selanjutnya ada fairy story, cerita yang bersifat fantastik atau penuh dengan keajaiban. Oke, let's back the picture. Ya, cerita Cinderella dan Snow White ini masuknya berarti ke dalam fairy story karena cerita dari Cinderella dan Snow White ini adalah berbentuk fantastik dan penuh dengan keajaiban ya. Oke, next is fable. Nah, cerita tentang binatang yang biasanya digambarkan berperilaku seperti manusia. Maksudnya berperilaku seperti manusia ini, itu si hewan dapat berbicara seperti manusia. Nah, di sini ada foto si kancil. Berarti si kancil ini masuknya ke dalam jenis teks naratif yang berbentuk fable. Legend. Nah, next legend. Oke, the legend, the story yang cerita yang sangat melegenda itu ya, ini ada Malin Kundang ya. Mungkin cerita Malin Kundang sudah tidak asing ya bagi kita gitu kan, bagi orang Indonesia ya, ini karena cerita dari Indonesia ya. Oke, next is myth. Romance. Ini adalah cerita yang romantis, like falling in love ya, maybe. And mysterious. Nah, cerita yang penuh dengan misteri yang buat si pembacanya merasa penasaran kan. Ada science fiction, horror story tentang hantu-hantu ya, adventure story yang bercerita tentang petualangan gitu kan. Ada historical narrative yang cerita yang sangat histori, yang sangat bersejarah. Dan the last is slice of life. Jadi slice of life ini adalah cerita yang setengah ceritanya itu dari kehidupan, tentang kehidupan gitu. Oke. Next, here I have link to access the story ya. And let's see the link. Okay, let's access the link.
fight. Oke, this is the BBC Learning English. Jadi ini adalah media yang kita gunakan sekarang ya untuk reading skill ini. Link ini akan saya kirim di WhatsApp and I will give the PowerPoint to you. Kalian nanti bisa membuka linknya ya, bisa mengklik linknya dan kalian akan masuk ke ke Homes on BBC Learning English. And di sini ada for children. Kalian klik dan kita lihat ke bawah. Nah, there are stories of children. Ya udah, klik aja gini. Oke. Nah, story for children. Ya, kalian tarik gigi di bawah ini ada Little Monster. Nah, jadi nah, ini ada The Little Monster ya. Oke, jadi kalian baca cerita ini ya, cerita yang nanti kalian bisa akses di handphone ataupun di laptop masing-masing. Kalian bisa membacanya ya, membaca cerita dari Little Monster ini. Dan if you finish read the story, please answer the question ya. Pertanyaannya adalah what the topics about the text. Jadi apa topik dari cerita Little Monster ini? Number 2, what kind of text? Jadi teks Little Monster ini jenis teksnya apa? Kan? Jenis teksnya personal experience kah, or a fairy story, or fable legend gitu kan? Nah, and the last question is what the moral value you can get from the story. Ya, nilai moral apa sih yang kalian dapat dari cerita Little Monster ini? Ya, sebagai contoh, kalau misalkan dari ceritanya Maling Kundang nih, moral value-nya kita harus berbakti kepada orang tua, jangan sampai kita berkata kasar kepada orang tua. Itu kan nilai moral value yang kita dapat dari cerita Maling Kundang. Nah, kalau misalkan dari cerita Little Monster ini apa sih moral value yang bisa kalian dapat? Nah, kalian jawab pertanyaan ini gitu ya. Just 3 question you should to answer it ya. Yang terpenting kalian nanti bisa mengakses linknya ya, dan kalian bisa lihat video ini untuk cerita mana yang harus kalian baca gitu. Maybe that's all from me ya. Jika ada yang belum kalian pahami dari naratif teks atau dari tugas yang dikasih ke kalian, kalian boleh ya free to ask. Kalian bebas untuk menanyakannya kepada saya di grup WhatsApp. Nanti saya akan kirim linknya, saya akan kirim PPT-nya juga, jadi lebih mudah untuk kalian mengaksesnya untuk menjawab pertanyaannya ya. Thank you and stay healthy, stay happy ya. Let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.